siswa Cakim terpadu siap menerima pengarahan. Lanjutkan. Istirahat. Ditembak. Round. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam cerdas, semangat pagi. Baik, adik-adikku sekalian, seluruh peserta BPCH 2024-2025 gelombang kedua di kelas 1. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita, yang mulia Bapak Dr. Haji Sunarto SMH. Beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Sebelumnya juga pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial, namun jabatan itu sekarang masih dipegang beliau meskipun posisinya sebagai PLT. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ya, saya ngomong adik-adik ya, adik-adik sekalian, istimewa sekali siang ini kita ada mendapatkan nutrisi pengetahuan dari Yang Mulia. Kalau Plato bilang retorika itu ada 3, ya. Ada yang disebut dengan logos, ada yang disebut dengan ethos, ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan protos, ya. Nah, ketiga ini ada pada diri beliau, ya. Logosnya, logikanya itu luar biasa, ya. Lalu kemudian aspek tentu saja integritasnya yang ada pada ethos itu juga cukup mumpuni. Saya selalu kalau mendengarkan beliau bicara, bukan cuma isinya tapi siapa yang bicara. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah dengan patos. Itu udah ribuan sebelum Masehi itu udah diatur tentang bagaimana orang yang berbicara itu, ya, ketika yang bicara itu kredibel, apapun isinya itu pasti akan didengar, dan beliau memenuhi itu baik secara emosi, kredibilitas maupun secara logika. Secara emosional tentu saja beliau ini adalah panutan saya, karena setiap kata yang disampaikan penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan. Saya nggak pernah mendengar beliau itu kalau berbicara itu menolak. Belum pernah saya dengar beliau untuk menyampaikan itu. Dan kalian akan baca ini adalah kurikulum vitae Yang Mulia Dr. Haji Sunarto SMH. Lahirnya di Sumeneb 11 April 1959. Siapa yang lahir di Sumeneb? Mana? Ada yang lahir di Sumeneb? Kok nggak ada? Yang Madura mana Madura? Hah? Ada angka tinggi-tinggi. Berdiri coba mana? Yes. Oke. Mungkin bukan di Sumeneb ya, mungkin di Pamekasan, di Bangkalan ya, kalian di situ. Dan tolong di scroll Mas Rasid ini ya. Ini beliau kalau dibilang 11 April 1959, tentu ini adalah bulan April, bulannya beliau, karena kemarin waktu Lebaran kedua beliau berusia 65 tahun. Mudah-mudahan beliau selalu dalam kesehatan, selalu dalam keselamatan, dan penuh bermanfaat untuk itu. Ini adalah kurikulum vitae-nya. Tapi kalau kita turun lagi, Mas Rasid, nah kalian bisa baca semuanya bagaimana riwayat kepemimpinan beliau, dan beliau adalah yang memimpin sebetulnya beberapa isu dan beberapa tekad, beberapa semangat rencana, seperti misalnya memimpin reformasi birokrasi Mahkamah Agung. Beliau juga memimpin satuan tugas pengawasan, karena beliau juga pernah di kepala badan pengawasan. Lalu kemudian beliau juga pernah memimpin di tim pembaruan peradilan Mahkamah Agung. Beliau juga adalah salah satu konseptor peraturan Mahkamah Agung nomor 7 yang kaitannya dengan penegakan disiplin, yang nomor 8 terkait mengenai pembinaan atasan langsung, pun juga dengan nomor 9 beberapa waktu yang lalu. Dengan peraturan Mahkamah Agung itulah kemudian ada yang namanya pengawasan yang melekat, ada payung untuk penindakan
penindakan atas tindakan-tindakan indisipliner dari kader-kader peradilan di tingkat jajaran badan peradilan. Lalu kemudian bisa dibaca itu semua. Beliau adalah penguji untuk berbagai pimpinan-pimpinan pengadilan dan pimpinan-pimpinan eselon 1, eselon 2 dan pimpinan-pimpinan pengadilan yaitu 1A, 1A khusus maupun juga memberikan tentu saja saran, memberikan masukan untuk juga dalam seleksi pimpinan-pimpinan pengadilan. Lalu kalau ditanya kapan beliau ini menjadi hakimnya, beliau menjadi hakim itu di tahun 1987. Bayangkan di 87 usia beliau, artinya waktu itu di usia 28 tahun ya Pak ya. Di usia 28 tahun, 27, 28, usia 26 itu usia cakimnya beliau. Ya, bisa dilihat itu beliau calon hakim pertama itu ada di Surabaya. Zaman itu ya, zaman itu belum ada banyak pengadilan. Beliau ditempatkan itu. Lalu penempatan pertamanya adalah di Pengadilan Negeri Merauke tahun 1987. Kalian dilahirkan belum, direncanakan saja belum, apalagi dilahirkan. Jadi sekali lagi beliau adalah orang tua kita. Ya, bisa dilihat di situ penempatannya jauh. Merauke tahun 83 guys. Bisa bayangkan itu, tahun 87 guys. Merauke. Ya, nggak bisa terbayangkan. Kalau kalian ditempatkan besok itu di Bombong, udah ngejerit Merauke itu nggak tahu seperti apa. Mungkin nanti bisa cerita Pak, di Merauke itu Bapak waktu itu terbang untuk pulang itu mungkin berapa tahun sekali itu Pak? Karena pesawatnya 2,5 tahun sekali untuk bisa pulang. Kalian baru seminggu di tempat nanti udah minta pulang, apalagi minta pindah. Oh, sorry ya. Ini dia, beliau ada di hadapan kita, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru saja berulang tahun ya di hari kedua. Siapa yang di sini kelahirannya April? Coba dulu angkat tangannya. Iya. Jadi beliau akan memberikan materi terkait mengenai kekuasaan kehakiman. Ya, kekuasaan kehakiman kalian pasti belajar waktu di S1 waktu itu. Kalian belajar tentang teori pembagian kekuasaan, teori pemisahan kekuasaan John Locke dan Montesquieu. Ada yang namanya eksekutif, ada yang legislatif, ada yang namanya yudikatif. Ya. Kalau di John Locke itu eksekutif, legislatif dan federatif. Ya. Jadi di John Locke itu yudikatifnya itu ada di eksekutif, tapi kemudian dipisahkan, disempurnakan oleh Montesquieu. Namanya pemisahan kekuasaan. Sementara dalam praktik di Indonesia itu adalah pembagian kekuasaan. Ya, jadi masih ada saling sharing dan kemudian berkoordinasi untuk itu. Tapi apapun itu namanya, kekuasaan kehakiman pada intinya adalah mau menegakkan independensi. Independensi itu seperti apa nanti beliau akan menyampaikan. Aturan terkait independensi itu sudah terbentang, kalian independen. Tapi apakah kalian independen ketika kalian nanti di tempat daerah hidup di dalam kejauhan, lalu kemudian kebutuhan begitu banyak, lalu kemudian kalian gadaikan independensi kalian? Jangan-jangan kalian nggak independen bukan karena aturannya, tapi karena mental kalian yang memang nggak independen. Beliau akan memberikan banyak sekali ya petua. Dengarkan. Kalau ada yang ngantuk, angkat tangannya. Akan digotong, masukin ke klinik untuk tidur. Ada yang ngantuk? Siap tidak? Ada yang ngantuk? Siap. Beri gemuruh tepuk tangan untuk Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Silakan Yang Mulia. Terima kasih moderator yang berkepentingan kampus Diklat Teknis. Ujiannya sangat mengejutkan saya. Yang ngantuk jadi seger. Jadi beliau menyanjung-nyanjung saya. Sebenarnya saya belum seperti itu. Saya berusaha seperti yang diharapkan oleh kampus Diklat. Berusaha apa? Berusaha memantaskan diri untuk duduk di jabatan saya. Masih berusaha memantaskan diri. Jadi tugas kita itu jangan merasa sudah pantas jadi calon hakim, sebenarnya belum pantas. Yang menilai pantas atau tidaknya
nanti tim dari Kapus Diklat teknis, nanti saudara-saudara diuji. Jadi tugas kita selalu berusaha untuk memantaskan diri dalam jabatan apapun. Kalau saudara punya prinsip ingin memantaskan diri untuk jabatan apapun, adik-adik, anak-anak saya tidak akan pernah kecewa dengan jabatan yang akan diembannya nanti. Tapi kalau sudah merasa pantas, saya merasa pantas jadi wakil ketua pengadilan, merasa pantas jadi ketua pengadilan, merasa pantas jadi hakim tinggi, merasa pantas jadi pimpinan tingkat banding, merasa pantas jadi hakim agung, nanti akan menemui kekecewaan. Karena ukuran pantasnya bukan pada diri kita sendiri, ukuran pantas tidaknya itu pada eksternal, pihak lain, apakah evaluator, ya, apakah asesor, apakah atasannya, apakah masyarakat. Itu. Jadi sekali lagi saya masih berusaha untuk memantaskan diri duduk di hadapan anak-anakku sekalian. Dia agak berlebihan beliau, ya, untung sudah tua. Jadi pujian bagi saya adalah racun, cacian adalah madu. Kami pertama kali ingin menyampaikan selamat Raya Idul Fitri yang Muslim. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana siamakum, taqabbalallahu ya karim. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang sangat tinggi kepada anak-anakku semuanya, bahwa saudara-saudara adalah orang pilihan. Saya bangga seleksi atau rekrutmen untuk menjadi APP saja Mahkamah Agung sama sekali tidak terlibat. Tidak ada KKN di sini. Saya ingin tanya, ada nggak yang bayar jadi APP? Nggak ada. Saya yakin itu. Yang kedua, seleksi jadi calon hakim, kami tidak main-main. Ada juga yang tidak lulus, ya, teman-teman saudara, ada yang tidak lulus. Menurut saya wajar saja itu terjadi. Sedangkan saudara-saudara yang ada di ruangan ini, baik yang tahap pertama, tahap kedua, insya Allah nanti di tahap ketiga, semuanya adalah orang-orang pilihan menurut saya. Dan insya Allah, seperti disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, saudara-saudara anakku nanti akan duduk di sini. Di antara saudara-saudara insya Allah ada yang duduk. Siapa? Kita tidak tahu. Sekali lagi, kita harus memantaskan diri untuk duduk di sini. Jadi Kapus Diklat, jadi kepala badan, jadi hakim tinggi yang nanti asesor, ya, jadi tutor, ya. Terus mungkin jadi hakim agung, insya Allah, jadi pimpinan ketua kamar, jadi wakil ketua, dan insya Allah juga ada yang jadi ketua Mahkamah Agung dari yang duduk di sini, insya Allah, amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kekuasaan kehakiman menjadi topik atau tema yang diberikan ke saya untuk bicara. Sekali lagi saya berusaha memantaskan diri untuk bicara masalah ini. Kebetulan saya calon hakimnya 2005, ya. Mungkin yang bukan mungkin lagi, pasti belum lahir semua. 2005 ketika itu beda diklatnya. 1985 2005 ya. Makanya orang sudah tua ya, sering keselir beda, mohon maaf. Jadi 1985 saya pendidikan sampai 1986 di Wisma Atlet Senayan. Sekarang sudah dibongkar menjadi Hotel Sinturi. Kalau pernah hidup di sana, itu tempat pendidikan calon hakim angkatan 2. Itu yang diadakan oleh Departemen Kehakiman masih. Mahkamah Agung nggak terlibat.
Jadi Pak KPT Bandung, KPT DKI angkatan 1 itu tahun 84-85. Pendidikannya di Megabendung, tapi di villa-villa, di cottage. Kalau malam ada yang nawarin pijet. Godaannya banyak, tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang tergoda. Mengapa? Karena mental tekad untuk menjadi hakim lebih utama daripada dipijet oleh tukang pijet yang mengasihkan dan mengenakan. Kita harus berkorban. Tadi disampaikan juga yang mulia Ketua Agung. Anak-anakku duduk di sini itu adalah hasil upaya dan kerja keras anak-anakku di masa yang lalu. Nanti jabatan apapun yang akan disandang oleh anak-anakku itu adalah upaya dan kerja keras, dan jangan lupa satu lagi, doa yang dilakukan setiap saat. Hasilnya akan nampak. Yang dilakukan sekarang itu akan nampak 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau 10 tahun masih tenggelam semua, masih belum muncul ke permukaan. Begitu 16 tahun pangkatnya 3D, 4A itu udah masuk unsur pimpinan pengadilan. Itulah mulai diuji aspek manajerialnya. Mentalnya harus disiapkan. Ingat anak-anakku semuanya, bahwa kita harus hidup dalam perbedaan. Kita mulai sekarang harus berbeda, tapi jangan asal beda. Pasti dalam musyawarah begitu dilantik jadi hakim, ada namanya concurring opinion, ada yang namanya dissenting opinion. Jangan rasa sudah. Nah itulah, kalau merasa saya paling hebat, paling jago, paling pintar, paling cerdas, kalau sudah merasa begitu, sebenarnya dia yang paling bodoh. Itu kalau sudah merasa dirinya paling hebat, memaksakan harus tunduk semua, menghegemoni pendapat, tidak bisa minta hakim seperti itu. Kalau ingin jadi judges, hakim-hakim masa depan, harus kita berkompromi. Perbedaan pendapat bisa terjadi karena adanya konflik of interest, kepentingan, karena juga karena adanya gap perception, perbedaan pemahaman. Satu baca buku A, satunya baca buku B. Seperti orang buta memegang gajah, memegang telinganya, gajah itu lebar, memegang matanya sipit, memegang ekornya pendek, memegang perutnya besar. Bagaimana saudara akan mendefinisikan? Tergantung sudut pandang saudara, dan itu hal biasa. Jadi sekali lagi, perbedaan harus dimulai dari sekarang. Kewajiban anak-anakku semua adalah menyampaikan pendapat, opininya disampaikan dengan catatan harus secara santun. Apalagi ngadepin senior-seniornya sudah jadi hakim. Anak baru kemarin aja kencing belum lurus debat kita. Biasanya dilecehkan oleh senior kita. Hal itu wajar. Saya ngalami juga. Ketua Mahkamah Agung, kapus di plat tenis ngalami juga. Ya diterima. Karena saudara baru punya intelektualitas, belum punya skill, pengalaman. Integritas belum diuji. Sedangkan senior-senior disampaikan intelektualitas, skillnya, keterampilannya sudah ada. Udah berapa kali sidang, mutus berapa kali, buat konsideran berapa kali, ya Pak. Integritasnya diuji berkali-kali. Masa saudara datang, saya nggak setuju DO atau CO. Dari mana pendapat saudara? Dari Hong Kong ya? Sering yang muda-muda merasa sudah paling top gitu. Nah itulah terbawa euforia sebagai hakim. Hakim adalah jus Koreanovic, tahu segalanya, padahal kita hanya tahu secuil.
Ilmu yang, mohon maaf bagi yang non-muslim, yang muslim, ilmu yang diberikan Allah kepada umat manusia ini seluruhnya sejak Nabi Adam sampai detik ini, kita akan masukkan tusuk gigi ke dalam air lautan. Yang nempel air di tusuk gigi atau lidi itulah ilmu yang diberikan Allah pada seluruh umat manusia. Sedangkan selebihnya masih luas lautannya. Ada yang diambil satu gelas, ada yang satu botol. Kita hanya diberi yang nempel di jari atau di mana? Di lidi itu. Masukkan lidi ke lautan, ada air yang nempel, ada. Yaitu ilmu yang dibagi untuk seluruh umat manusia. Sehingga mintanya kita nggak boleh sombong, merasa yang paling top. Istilah anak Surabaya, top marco top. Top marco top langsung paling pintar sudah, nggak boleh. Ya, jadi kewajiban kita berpendapat, tidak boleh memaksakan pendapat. Kewajibannya adalah berpendapat. Haram hukumnya memaksakan pendapat. Harus begini, nanti tersinggung. Kalau sudah tersinggung, punya catatan sendiri. Walaupun saudara benar, senior saudara keliru, tapi sampaikanlah dengan santun. Itu ya. Mengapa? Begitu saudara berbenturan terus, berbenturan get perception, tidak masalah, itu perdebatan. Dan harus diciptakan. Berbenturan karena konflik of interest. Ini kan teman kuliah saya. Saya dengan Pak Arif, misalnya. Pak Arif ngomong ini tetangga saya, mana? Berbeda. Itu namanya konflik of interest. Karena kepentingan mewakili kelompok. Itu yang tidak boleh. Itu penekanan saya karena banyak laporan senior-seniornya, Pak, hakim-hakim yang baru, Pak, mentang-mentang baru pegang palu, ngetuknya kencang sekali, doang, langsung kaget tergugat atau penggugat kuasa hukumnya, terdakwanya terkencing-kencing di sidang. Jangan, dengan suara yang santun, suara yang lembut. Pak, saya dari suaranya sudah ngegas, Pak. Latih sekarang. Suaranya jangan ngegas terus. Antara marah dengan bicara. Bawaannya. Tolong dilatih begitu. Ini dibentuk. Saudara, dari aspek intelektualitas, saya acungin 2 jempol. Selamat semuanya. Tapi dari aspek skillnya, keterampilannya, maaf, masih nol kan, belum pernah berputusan kan, belum pernah mimpin sidang, belum pernah sidang, belum pernah koreksi berita acara. Ya. Nah itu masih nol, itu diasah terus. Sehingga hakim-hakim yang baru jangan kaget kalau diberi tempat penempatan pertama jauh-jauh di pelosok sana. Harus diterima. Kalau langsung ditaruh di Jakarta atau di kota provinsi Tanjung Karang aja, Medan, maaf, belum anak-anakku semua udah pada depresi semua. Ini mau mulai dari mana? Biasanya oleh pengacara yang senior dites, dicoba, harus begini. Ya, kita harus punya intelektualitas, punya skill. Ketua majelis itu punya pengalaman, tahu trik-trik yang dilakukan oleh para lawyer, jaksa hakim baru dicoba. Ini kualitasnya bagaimana? Kalau nggak punya prinsip, ya ikut ke sana kemari. Ya, tolong. Nah, itu persiapkan dengan baik skillnya, keterampilannya, dan jaga integritasnya. Saya akan masuk kepada kekuasaan kehakiman. Tolong diingatkan, saya mohon maaf sekali lagi terlambat 20 menit tadi karena masih rapat pimpinan Mahkamah Agung di ruang di sana tadi. Pak Ketua Mahkamah mengadakan rapat mendadak. Ada 3 isu atau tema yang dibahas. Sebelum selesai saya pamit karena saya merasa berdosa melanggar HAM para hakim tahap kedua karena saya sudah terlambat 20 menit. Nanti nggak apa-apa diskon 20 menit. Yang penting honornya tidak didiskon ya Pak. Ya, jadi anak-anakku semuanya bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang spesifik.
Mengapa saya katakan spesifik khusus? Semua negara yang menyatakan dirinya negara hukum, apakah di negara-negara yang termasuk kelompok continental law, negara hukum disebut Rechtsstaat. Sedangkan negara-negara yang menyatakan dirinya menganut paham Anglo-Saxon, common law, itu menyebutnya the rule of law. Sama-sama negara hukum. Semuanya pasti menginginkan, mencantumkan dalam konstitusinya bahwa ada lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Independence judiciary. Itu pasti ada. Apakah itu di negara yang diktator sekali atau di negara monarki, itu ada kekuasaan kehakiman yang independen. Jadi kita diskusikan independennya bagaimana. Mengapa perlu ada kekuasaan kehakiman yang independen? Mengapa? Karena Montesquieu itu membagi kekuasaan ada 3. Itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau terjadi sengketa antara eksekutif dan legislatif, siapa yang akan menyelesaikan? Yang akan menyelesaikan adalah kekuasaan yudikatif. Makanya itu diberi kewenangan independensi itu, lembaga yang independen. Jabatan hakim ada jabatan presidium, pejabat yang boleh dikatakan setengah malaikat. Bahkan mantan ketua Mahkamah Agung di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agungnya di Malaysia, namanya Richard Malanjur, pernah datang ke Indonesia. Beda hakim Indonesia dengan hakim di Malaysia, bedanya di pola rekrutmennya. Kalau hakim di Indonesia itu mencari manusia setengah malaikat, khususnya untuk menjadi hakim agung. Sedangkan hakim di Malaysia itu mencari orang untuk diberi jabatan hakim. Kalau di sini orang yang setengah malaikat. Jadi adik-adik ini melatih diri menjadi orang setengah malaikat. Bagaimana? Saya juga nggak tahu wujudnya malaikat kecuali Nabi yang pernah ketemu malaikat. Jadi begitu mulianya jabatan adik-adik nantinya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Sekali lagi ini candra di mukanya, mengembeleng diri. Nanti begitu jadi hakim, kita membatasi pergaulan. Membatasi pergaulan. Apakah dengan teman kuliah, dengan mantan pacar-pacar? Nah, karena mungkin ada mantannya sih. Kalau saya sih dulu ya pacaran nggak pernah, patah hati sering. Mengapa? Ya, baru pingin sudah diambil orang. Harus saya naksir, dan digandeng cowok lain. Akibatnya saya di kampus nggak laku, di kampung nggak laku, di Madura nggak ada yang mau sama saya. Di era saya di Fakultas Hukum di Universitas Airlangga, saya masuk 79, itu nggak ada yang mau juga, nggak laku-laku. Alhamdulillah lakunya di kantor, dapat teman sama-sama calon hakim. Saya bersyukur, patah hati bolak-balik, sering patah hati, dan saya bersyukur tidak laku-laku. Kata lagunya sama Wali ya. Saya bersyukur setelah mendapat pasangan calon hakim. Ya, karena susah nyarinya, saya lihat calon hakim ini kok manis juga. Akhirnya saya ambil. Mau nggak sama saya? Aku nggak laku. Kalau aku tahu nggak, aku nggak laku. Gajinya Rp54.000. Mau nggak bayar kos aja 30.000. Nah itu, jadi makan 2 kali sehari.
kekuasaan kehakiman yang disampaikan oleh moderator adalah independence. Otoritas kita itu kebebasan hakimnya. Anda punya kebebasan, tapi ya, saudara-saudara tidak berada di ruang hampa, tidak bebas nilai. Kebebasan tanpa akuntabilitas adalah kesewenang-wenangan, adalah kelaliman, kedoliman. Bebas melakukan apa saja, saya hakim. Itu menjadi dolim. Dolim artinya menganiaya diri sendiri, bahkan orang lain dianiaya dengan palunya, dengan pertimbangan hukumnya. Kalau kebebasan tanpa akuntabilitas, tapi akuntabel saja tanpa kewenangan, itu sia-siaan, menjadi lumpuh, kita tak bisa apa-apa. Bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang spesifik. Mengapa saya katakan spesifik, khusus? Semua negara yang menyatakan dirinya negara hukum, apakah di negara-negara yang termasuk kelompok continental law, negara hukum disebut resta. Sedangkan negara-negara yang menyatakan dirinya menganut paham Anglo-Saxon, common law, itu menyebutnya the rule of law. Sama-sama negara hukum. Semuanya pasti menginginkan, mencantumkan dalam konstitusinya bahwa ada lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, independence judiciary. Itu pasti ada. Apakah itu di negara yang diktator atau di negara monarki, itu ada kekuasaan kehakiman yang independen. Jadi kita diskusikan independennya bagaimana. Mengapa perlu ada kekuasaan kehakiman yang independen? Mengapa? Karena Montesquieu itu membagi kekuasaan ada 3. Itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau terjadi sengketa antara eksekutif dan legislatif, siapa yang akan menyelesaikan? Yang akan menyelesaikan adalah kekuasaan yudikatif. Makanya itu diberi kewenangan independensi itu, lembaga yang independen. Jabatan hakim ada jabatan presidium, pejabat yang boleh dikatakan setengah malaikat. Bahkan mantan ketua Mahkamah Agung di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agungnya di Malaysia, namanya Richard Malanjun, pernah datang ke Indonesia. Beda hakim Indonesia dengan hakim di Malaysia, bedanya di pola rekrutmennya. Kalau hakim di Indonesia itu mencari manusia setengah malaikat, khususnya untuk menjadi hakim agung. Sedangkan hakim di Malaysia itu mencari orang untuk diberi jabatan hakim. Kalau di sini orang yang setengah malaikat. Jadi adik-adik ini melatih diri menjadi orang setengah malaikat. Bagaimana? Saya juga nggak tahu wujudnya malaikat, kecuali Nabi yang pernah ketemu malaikat. Jadi begitu mulianya jabatan adik-adik nantinya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Sekali lagi ini candra di mukanya, menggembleng diri. Nanti begitu jadi hakim, kita membatasi pergaulan. Membatasi pergaulan. Apakah dengan teman kuliah, dengan mantan pacar-pacar? Nah, karena mungkin ada mantannya sih. Kalau saya sih dulu ya pacaran nggak pernah, patah hati sering. Mengapa? Ya baru pingin sudah diambil orang. Harus saya naksir, dan digandeng cowok lain. Akibatnya saya
di kampus nggak laku, di kampung nggak laku, di Madura nggak ada yang mau sama saya. Di era saya di Fakultas Hukum di Universitas Erlangga, saya masuk 79, itu nggak ada yang mau juga, nggak laku-laku. Alhamdulillah lakunya di kantor, dapat teman sama-sama calon hakim. Saya bersyukur, patah hati bolak-balik, sering patah hati, dan saya bersyukur tidak laku-laku. Kata lagunya sama Wali ya. Saya bersyukur setelah mendapat pasangan calon hakim. Ya, karena susah nyarinya, saya lihat calon hakim ini kok manis juga. Akhirnya saya ambil. Mau nggak sama saya? Aku nggak laku. Kalau aku tahu aku nggak laku. Gajinya Rp54.000. Mau nggak bayar kos aja Rp30.000. Nah itu, jadi makan 2 kali sehari. Itu tangan, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pentingnya kekuasaan kehakiman dan sampaikan oleh moderator adalah independence. Otoritas kita juga kebebasan hakimnya. Anda punya kebebasan, tapi ya, saudara-saudara tidak berada di ruang hampa, tidak bebas nilai. Kebebasan tanpa akuntabilitas adalah kesewenang-wenangan, adalah kelaliman, kedoliman. Bebas melakukan apa saja, saya hakim. Itu menjadi dolim. Dolim artinya menganiaya diri sendiri, bahkan orang lain dianiaya dengan palunya, dengan pertimbangan hukumnya. Kalau kebebasan tanpa akuntabilitas, tapi akuntabel saja tanpa kewenangan, itu sia-siaan, menjadi lumpuh, kita tak bisa apa-apa. Itu Bapak Ibu, maaf anak-anakku, kalau Bapak Ibu kan sudah lebih tua dari saya, paling tidak selevel saya usianya. Sehingga di situ alasan pentingnya keberadaan lembaga peradilan. Slash nomor berapa ya? Nah, itu ada, sudah ditarik lagi ke bawah lagi. Ya, alasan. Di situ anak-anakku, pengadilan merupakan pengawal konstitusi. Pengawal konstitusi. Tapi ingat ya, harus positive thinking, jangan membayangkan pengawal konstitusi yang ada di tangga sebelah. Karena lagi sidang beliau, ya, beliau lagi sidang. Jangan bayangkan ke sana, bayangkan di sini aja. Saya ngajari untuk positive thinking. Bagaimana kalau pengawal konstitusinya tidak dipercaya oleh publik? Repot ya. Untuk itu, yang akan mengawal konstitusi kita adalah anak-anakku sekalian. Jadi berlatihlah jadi pengawal, bukan jadi pengawal koridor yang mau kemana-mana. Mengawal konstitusi, mengawal undang-undang, mengawal undang-undang dasar, mengawal hukum dan keadilan. Yang kedua, ini pengadilan merupakan unsur dari negara demokrasi. Negara yang, mohon maaf, dikorup aja. Negara dikorup aja. Partai cuma tunggal. Itu menyatakan dirinya negara demokrasi. Semua negara mana yang menyatakan dirinya nggak demokratis? Ngaku semuanya. Dan ada kekuasaan kehakimannya. Saya sebutkan gaji tunjangan yang tertinggi di dunia, siapa yang menerima? Dan di negara mana yang menerima tertinggi tunjangan? XOP-nya adalah hakim. Di negara mana? Negara Iran. Gaji ketua Mahkamah Agung lebih besar dari Presiden Republik Islam Iran. Bisa di-browsing. Terus pengadilan merupakan antar negara hukum.
Konstitusi kita, negara kita adalah negara hukum. Walaupun dalam perjalanannya hukum, mohon maaf, di zaman Orde Lama tahun 45 sampai 65, 20 tahun hukum untuk mendukung proses revolusi dan anti kolonialisme, sehingga kolonial Belanda bahasanya tidak boleh dipakai lagi, bahasa Belanda itu antek-antek penjajah. Kalau ada orang, bapak-bapak saya itu pakai saya Hollandspreken di rumah, ngerasani saya, bapak ibu saya alumni HIS Rowan Industry School itu mengantarkan bahasa Belanda, ngerasani anaknya saya, beliau nonton TV, saya belajar, dirasani apa bahasa Jawa ya, didiskusikan lah, dibicarakan pakai Hollandspreken, saya nggak ngerti. Karena waktu kita sekolah, adik-adik sekolah Hollandspreken udah dilarang saat itu. Sekarang dibuka lagi. Itu sampai 65 sampai 98 di era Orde Baru, 32 tahun, 33 tahun kira-kira sampai reformasi itu. Hukum ditujukan untuk apa? Politik hukum untuk kemajuan ekonomi. Sehingga ada teorinya. Friedman mengatakan, Roskopon mengatakan, law is to as social engineering, law is to as social control. Ada teorinya Roskopon ya, pernah dia pasti baca lah S1. Itu hukum untuk mengawal kemajuan ekonomi. Baru kepala hukum tegak, khususnya lembaga yudikatif tegak, ketika reformasi birokrasi bergulir. Makanya mana? Dulu di zaman Orde Lama maupun Orde Baru itu main money, material, masalah keuangan, masalah organisasi, masalah SDM, semua ada di departemen. Kalau hakim itu, hakim peradilan umum ada di departemen kehakiman. Kalau hakim agama ada di departemen agama. Sekarang Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM dirubah departemen kehakiman karena sudah tidak mengurus hakim. Masa nggak ngurus hakim departemen kehakiman? Makanya dirubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Karena saya juga suruh cerita tentang sejarah peradilan di Indonesia oleh Pak Kapus. Saya di sini tunduk sampai ke beliau. Kalau enggak, saya diusir dari sini. Beliau yang paling kuasa. Itu. Jadi kekuasaan kehakiman itu sejak zaman Belanda itu sudah dikenalkan. Di situ ada namanya ketentuan pasal 131 IS. IS itu singkatan Start Regling. Indisel Start Regling. Indisel Start Regling artinya undang-undang dasar negara yang berlaku di daerah jajahan kolonial, terutama di Hindia Belanda. Penduduk 163 IS itu Indisel Start Regling dibagi menjadi 3 golongan. Ya, ingat kan? Golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra di kota-kota. Itu penduduk Indonesia. Hukumnya di pasal 131 IS untuk Eropa tunduk pada hukum Eropa. Ada 2 hukum di situ. Wetboek van Koophandel, KUH Dagang, dan BW Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk Timur Asing, Timur Asing itu bisa dari orang Arab, orang Tionghoa, orang India ya, masuk ke Indonesia karena urusan perdagangan, perniagaan masuk. Itu perdatanya tunduk pada hukum Eropa. Sedangkan orang kita yang pribumi, yang kulitnya sawo matang, kalau tidak mau dikatakan
hitam manis, ya. Kulit kita kan hitam manis, ya. Itu tunduk pada hukum adatnya masing-masing. Akhirnya apa? Siapa ini yang akan mengadili? Akhirnya perlu dibentuk ada namanya politik etis dari pemerintah kolonial. Politik etis ya, politik balas budi, dan untuk kepentingan kolonial juga. Itu pada tahun 1908 di terbentuknya dulu ada organisasi Budi Utomo, ya. Itu hari kebangkitan nasional saat itu 1908 itulah dibentuk namanya Opleiding School for Inlandse Rechtkundigen. Itu mereka yang lulusan SD HIS itu, Holland Industry School, yang masuk itu biasanya darah biru, ningrat-ningrat, atau anaknya pengusaha-pengusaha golongan Tionghoa. Pengantarnya pakai bahasa Belanda, Holland Spreker. Terus 3 tahun diajari umum, pengetahuan umum, setingkat SMP. 3 tahun berikutnya diajari hukum publik. Apa maksudnya Belanda? Kepentingan Belanda itu bukan untuk memintarkan orang pribumi, tidak. Untuk kepentingan menjadi administrasi, tenaga administrasi yudisial untuk pemerintahan kolonial. Namanya politik etis. Jadi karena kita disekolahkan setingkat SMP 3 tahun untuk pengetahuan umum, setingkat SMA 3 tahun untuk pengetahuan khusus, terutama hukum publik, ya. Kalau hukum privat itu kan hukum adat, untuk mengisi administrasi yudisial itu, mengisi hakim-hakim di Landrat. Itu sampai tahun 2024. Dari 1908. Terus mereka yang terpilih lagi ini kalau cuma lulusan SMA kurang, dipilih lagi oleh Belanda yang lulusan yang 3 tahun yang khusus itu, yang dikirim ke Belanda ke universitas, istilahnya bahasa Belanda universitas, ya, universitas bahasa Inggris, Belanda universitas, disekolahkan ke sana. Banyak lulusan dosen-dosen saya pasti tidak mau disebut sarjana hukum karena gelarnya MR, Master in the Rechten. Nah, saya masih ada yang dari Erlangga namanya Profesor Dr. Mr. Sutoyo Pramiro Pamijoyo, Mr. Prikodiko, Mr. Joyo Diguno dari Gajah Mada, Mr. Satuhin dari UI. Ada mister lah banyak daripada jalan. Pokoknya yang sekolah-sekolah yang lebih awal berdiri itu biasanya dosen-dosen awalnya tutarnya bukan S1 tapi Master in the Rechten, lulusan dari Belanda. Itu berlaku sampai 1928. Karena biayanya mahal, pendidikannya digeser. Sudah dilakukan di Indonesia saja, dibentuk namanya sekolah preschool, sekolah hukum. Itulah cikal bakal sekolah fakultas hukum di Indonesia. Pernah dibentuk di Jakarta, di Batavia, ya, dibentuk di kota-kota besar, di Jogja, di Surabaya. Itu ceritanya. Ini karena saya diminta ngomong sejarah, ya agak mundur sedikit. Sehingga sampai sekarang ada namanya fakultas hukum, tidak ada lagi alumni yang gelarnya Master in the Rechten karena Belanda sudah tidak membiayai lagi. Tapi kalau ada kesempatan ngambil S2, Magister atau S3, PhD di luar sana, di Leiden, Utrecht, jangan menolak saya, ya. Walaupun itu politik
etis juga. Berterima kasih pernah menjajah 350 tahun. Hubungan kita dengan Ukraina. Mahkamah Agung bilang baik sekali. Baik, kita kalau ke sana, beliau sudah sering ke sana, lebih sering dari saya. Nah itu disambut dengan baik. Kita tidak sebut inilah berlatih penduduk pribumi. Jadi harus kita bangga. Nah ini, terus keputusan hakim bagaimana pada masa Belanda? Ada 3 pengadilan, yaitu residensi Gerecht, Raad van Justitie, ada Hooggerechtshof. Jadi untuk orang Eropa itu nggak masuk ke Mandra residensi, nggak langsung ke Raad van Justitie. Hukum acaranya adalah RV, ya. Kalau kita orang Bumi Putra, hukum acara perdatanya dan pidananya dulu HIR untuk Jawa dan Madura. Hersina Inland Reglement. Kalau yang luar Jawa Madura berlaku RPG, Reglement Betonel Western. Itu dikotak-kotakkan. Anak-anakku seperti itu sejarahnya. Dan setelah merdeka kita hapus itu. Apalagi zaman mempercepat hukum, politik hukumnya harus mempercepat revolusi. Kemerdekaan kita raih, hukum kolonial ditinggalkan. Namun sampai detik ini hukum acara perdatanya, hukum pidananya masih berlaku hukum kolonial. Usianya sudah berapa tahun? Ratusan tahun. Karena hukum pidana baru diberlakukan secara efektif tahun 2020. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu acara perdatanya rancangannya sejak saya kuliah tahun 79 masuk di Fakultas Hukum sudah ada, tapi sampai sekarang baru rancangan terus. Siapa yang harus buat? Ya, kan pilihan anak-anakku semua yang pilih anggota legislatif. Kalau bisa yang punya gelar sarjana hukum lah. Bila tahu ceritanya bahwa hukum kita ketinggalan di Belanda itu, kalau perdata sudah dirubah 2 kali, pidana dirubah berkali-kali. Di Indonesia belum pernah dirubah. Berarti hakim-hakim pendapat hukum di Indonesia itu pinter-pinter ngakali aturan. Sudah ketinggalan, iya kan? Nah, gimana ini? Mobil sudah tua, nggak bisa digas, pakai bensin campur. Campur apa? Campur dorong. Dorongnya apa? Setiap hakim, setiap manusia diberi yang namanya nalar, naluri untuk bertindak dan nurani. Apa nurani? Apa hati. Tadi saya dengarkan bagaimana Marsi Hakim kebenaran, keadilan, tersentuh. Saya mendengarkan bukan calon hakim aja tersentuh. Dengan digugah dengan lagu itu tersentuh. Ya Tuhan, kita sudah bertekad seperti itu, jangan saya nggak ada. Molang orang sendiri, hati nurani itu. Jadi hukum yang sudah ketinggalan diberi roh, dihidupkan lagi. Tapi namanya sudah kakek-kakek ratusan tahun, jalannya juga sempoyongan, nggak bisa lari jatuh patah di operasi, nggak bisa sembuh, malah duduk di kursi roda. Makanya saudara diberi instrumen. Apa instrumennya? Adalah metode penemuan hukum. Ingat ya, metode penemuan hukum ada 2. Ada yang namanya interpretasi, ya kan, penafsiran. Ada yang namanya argumentasi hukum. Penafsiran ada sosiologis, sistematik, banyak kan metode penafsiran. Itu tujuannya untuk apa? Memberikan pada hukum itu ruh, dihidupkan hukum yang mati. Ruhnya saudara yang ngasih itu. Mobil yang bisa jalan sekali lagi campur
bensinnya campur, nggak campur doang. Susahnya kalau ditanjakan, hakimnya ngos-ngosan. Akhirnya kalau ngos-ngosan nggak bisa dorong lagi, hakim disalahkan. Makanya kita diberi bekal ya dengan metode interpretasi. Satu lagi argumentasi hukum. Argumentum analogium ada, ya. Argumentum acoptario ada 3. Terakhir adalah rescripting, penghalusan hukum. Ada respending, menemukan hukum, ada rescripting, penghalusan hukum. Nah di situ apa yang dilatih? Pertama nalar ini. Jadi teori-teori di kampus itu jangan ditinggal anak-anakku. Saya belajarnya tahun 81 itu. Sekarang ya udah 40 tahun lebih. Masih dipakai. Ada teori baru lagi, hermeneutik. Ada ya. Descartes ada. Dekonstruksi hukum, mau itu pelajari itu. Kalau suka yang baca filsafat hukum, itu pasti jatuh. Ini suka baca filsafat hukum. Nah, sering diskusi dengan Pak Rocky Gerung. Nah, beliau juga saya filsafat. Wah, beda cara berpikirnya sama filsafat. Filsafat itu bukan mencari how atau what atau where tidak. Bukan mencari who, yang dicari adalah why. Nanti ada metode juga, namanya metode nanti jangan diajari apakah dari kepolisian atau kejaksaan. Dulu yang ngajarin saya catat adalah dari kepolisian, yang disebut dengan scientific investigation method. Metode investigasi secara ilmiah. Metode investigasi secara ilmiah itu adalah menggunakan 5W 1H, ya. Apa itu yang pertama? What? Apa? Yang kedua, when, kapan? Yang ketiga, where? Yang keempat, who? Yang kelima, why? Yang paling susah menemukan why-nya mengapa. Kalau yang lainnya lebih gampang. Apalagi how? Menemukan how gampang. Mengapa? Saudara nanti dibantu oleh saksi fakta atau saksi ahli, iya kan? Nggak susah. Saudara tidak mencari saksi sendiri. Para pihak yang datang ke pengadilan sudah membawa saksi, apakah dalam perkara pidana, perdata, atau agama, semuanya bawa saksi, bawa bukti. Saudara itu yang pakai tadi metode penemuannya, respondingnya ada 2 interpretasi dan argumentasi hukum. Kalau Profesor Sudikno dan Pikro menyebutnya konstruksi hukum. Kalau yang dari UNER itu Profesor Filipus Mandiri Hadjon menyebutnya argumentasi hukum. Beda-beda sebutan nggak masalah, jangan ribut. Kita perlu tahu karena beliau punya sudut pandang yang berbeda-beda. Walaupun profesor berbeda tidak masalah dan tidak bermusuhan. Biasakan kalau berbeda, pulang ke rumah hilang, jangan cerita sama anak, istri atau suami. Suaminya panas, gak nyapa sama hakim temannya. Padahal besok istrinya sudah sidang lagi, udah atur lagi. Suaminya udah sidang lagi sama temannya, atur lagi. Tapi yang diceritakan di rumah, ya suami atau istrinya pasangan kita itu gak terima, gitu. Apalagi didramatisir. Jadi kalau cerita sama pasangan kita yang baik-baik saja, itu cirinya seorang hakim nanti. Istri kita, suami kita diceritakan yang positif, yang baik-baik. Oh baik padahal nggak baik. Mau meledakin, mau banting pintu, jangan. Sekali lempar apa? Banting pintu atau lempar buku, lempar agenda atau lempar palu, seumur hidup susah untuk di-delete karena ada jejak digital. Sekarang di ruang sidang ada CCTV. Itu di dunia. Sedangkan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya CCTV juga yang namanya malaikat raqib dan malaikat atid. CCTV itu ingat
oh ini ada CCTV. Kalau menjadi hakim agung pernah melempar, sekali lagi, kalau saudara, anak-anakku semua bercita-cita setinggi karir hakim, itu secara karir hanya sampai dengan hakim tingkat banding atau pimpinan tingkat banding. Hakim agung sudah ada unsur politisnya. Ini yang menyeleksi siapa? Itu adalah komisi yudisial. Nanti dijelaskan komisi yudisial itu ditelusuri ada jejaring sosial. Dan mungkinnya tuh disumbar kemana-mana. Pertama jadi hakim kan, oh itu Pak hakim, calon hakim si A itu pacarnya banyak. Nah ya, jadi itu sekali lagi, walaupun sekali lagi 14.30 ya. Jadi itu loh ya Pak, anak-anak sekalian, bagaimana kita bentuk mental kita sekarang. Harus dibentuk sekarang, dilatih sekarang. Dilatih, nggak bisa mendadak. Ini dilatih mulai kebersamaan. Ingat, kita punya jiwa kors. Punya jiwa kors. Nah, saya ingin menyampaikan juga, nanti bisa yang lainnya bisa dibaca sampai 14-12 menit lagi untuk rehat ya. Saya ingin menyampaikan begini, independensi yang ada pada diri kita nanti itu pasti ada intervensi dari pihak eksternal maupun intervensi dari pihak internal, itu ada. Kalau dari eksternal gampang, karena tampak, misalnya dari tetangga sebelah, dari kantor sebelah, tolonglah Pak, ini menangkap Pak, ini menunggu ancaman, ada terkait dengan politik aparat, terkait dulu fasilitas ditawarkan, itu tampak. Dari internal, sebagian tampak juga dari pimpinannya, masih caket, ada yang disuruh, ini perkara sedang, hubungin dong pihaknya. Jangan mau. Kalau disuruh, Pak, kata Pak Narto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial yang sekarang masih nerangkap non yudisial, saya tidak boleh menghubungi para pihak. Ya, kalau saudara diancam nanti nilainya karena ini mentor saudara, nilai jelek laporkan ke saya. Ya, nggak boleh mengkontaminasi, meracuni junior-juniornya yang begini masih idealisme. Sampaikan ya, tapi secara sopan. Nggak mau Pak, itu didorong perkara. Kalau dulu kan ada KUHP ya, artinya kasih uang habis perkara. Sekarang tetap ada KUHP, kasih uang hakim masuk penjara. Berapa hakim yang sudah masuk penjara? Di catatan saya 132. Banyak. Tapi tidak sebanyak. Hakim kita ada sekarang, kemarin 8.200, sekarang 7.824. Hakim sekarang. Kalau ditambah hakim 1.500 kembali menjadi 9.000. Tapi yang pensiun nggak bisa dibendung juga. Ada yang dipensiun oleh negara karena waktunya pensiun, ada yang dipensiun oleh Tuhan. Yang dipensiun oleh Tuhan karena COVID banyak, karena serangan jantung banyak, karena stroke banyak juga. Makanya ayo kita memantaskan diri, mempersiapkan diri untuk mengganti yang pensiun. Tapi jangan doakan senior-seniornya segera pensiun, dosa dan rugi, tidak bisa belajar pada seniornya. Itu doakan yang baik-baik. Kalau waktunya pensiun, hukum alam lah, pensiun dengan sendirinya, turun dengan hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, intervensi dari internal atau eksternal, intervensi yang dari eksternal, contoh dari lembaga, bisa saja sama penegak hukum. Nanti didekatin oleh polisi, oleh jaksa, hakim, majelis jemput, hakim melakukan beliau, ayo Pak
Bu Hakim, ayo berantem jemput, cari kontrakan, ayo kita, bahkan dibayar. Pak Hakim, Bu Hakimnya, sekali lagi pesan saya, silakan anak-anakku bersilaturahim, berkomunikasi dengan sebaik mungkin. Tapi ingat ada catatannya, jangan sekali-kali menerima sesuatu dengan gratis, karena suatu saat Anda akan membayarnya dengan mahal. Kalau dikasih teman sama-sama hakim, ini saya habis apa ini, saya sebutkan pada Anda pengenal ya, etikat ini jatuh, saya masih ada stok satu dikasih, ya nggak apa-apa teman hakim. Dikasih jasa, saya ada punya, ya nggak apa-apa. Kalau dikasih tiket pulang, misalnya dari Merauke ke Jakarta ke Surabaya, tanda-tanya itu nggak boleh. Nanti terekam itu di jejak digitalnya. Apa jejak digital yang dibuat oleh malaikat, atau yang dibuat oleh CCTV, atau oleh YouTube, atau oleh Mbak Google. Itu kan nggak hilang. WA, tolong bantu tiket orang tua sakit. Saya gaji saya ditempatkan di Merauke 360.000. Tiket dari Surabaya ke Merauke 550.000 one way. Kalau pulang pergi 1.100.000 baru tiketnya. Gajinya sebulan 360.000, termasuk tunjangan kemahalan Irian Jaya dulu. Mau pulang nggak makan 3 bulan baru bayar tiketnya saja. Nggak makan 3 bulan. Makanya biasanya SK pertamanya itu rajin sekolah. Sekolahnya kemana? BRI, BNI, BSI Syariah, Mandiri. Iya kan? Walaupun itu COD, usahakan ya hati-hatilah ya, terjebak nanti. Itu. Jadi saudara-saudara akan diberi fasilitas berupa tunjangan perumahan, selain gaji dan tunjangan hakim, juga mendapatkan tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan. Kita perjuangkan terus. Tunjangan perumahan yang nggak dapat rumah kalau nggak salah dapat berapa? 1 juta atau 1.800 sampai 2 juta, lupa saya. Karena saya dapat perumahan sehingga saya nggak dapat tunjangan perumahan. Tunjangan transportasi tergantung daerahnya. Ada yang 50.000 sehari, ada yang 100.000, tergantung daerahnya. Sekali lagi saya nggak tahu, lupa, walaupun saya ikut memperjuangkan, karena saya dapat transportasi, dapat mobil. Kalau wakil sama ketua, ini pamer sedikit untuk memotivasi. Dapat sedan Royal Crown dari Senmek, dapat apa yang yang bukan G, di atasnya G apa itu saya lupa ya, yang hybrid, dari Mahkamah Agung. Kalau jadi wakil sama ketua, seperti orang penting, kemana-mana dikawal, di depan pakai forever, di belakang pakai polisi, sehingga ketika mau makan di kaki 5 nggak enak dilihat orang. Sehingga saya lebih suka memilih tidak pakai pengawal. Kalau makan di rumah makan yang besar, pengawal saya ada, polisinya ada 3, TNI-nya ada 1, driver 1. Berarti 5 orang dengan saya, dengan istri 6. Makan di rumah makan yang agak mahal, nggak punya uang. Sekali lagi, hidup pilihan, ya, hidup pilihan. Mau pilih yang gengsi atau pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang di Surabaya, pernah di Surabaya, saya paling suka makan di kaki 5, soto Jalan Tidar Mojokan, itu pakai tenda. Kalau nggak pakai koridor nggak ada yang tahu. Boleh tanya KPT Surabaya siapapun, saya hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali di Surabaya karena saya menjadi ketua Majelis Wali Amanat Universitas Erlangga, sering rapat di sana. Tapi pimpinan tingkat pertama di Surabaya belum pernah tahu kapan saya datang. Jadi pakai teori jahe langkung.
Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Itu. Kayak gitu aman. Mau makan, dikawal oleh saya ke Tanjung Karang, beliau KPN Tanjung Karang, mawal terus. Saya dibayari gajinya lebih besar saya. Tapi beliau sok, ya dong, saya punya kebun sawit, kebun karet. Ya kan itu punyanya keluarga hasilnya, bukan untuk pimpinan. Iya kan? Saya bayari anak buahnya ikut semua. Akhirnya saya usir, mas pula. Padahal saya ingin makan ikan bawang ya, ikan patin di rumah makan mana. Akhirnya dia tak usir pulang. Maaf saya mau tidur. Beliau pulang, saya jalan naik taksi. Buang-buang sedikit untuk kebaikan kan? Tapi saya ceritakan karena ada hakim yang baru diangkat. Waduh, yudanya, masya Allah. Ini lapor, PPPP lapor. Jadi mengoreksi tanda tangan itu berlembar, buka. Jadi anak buahnya suruh berdiri, PP-nya buka, baca. Loh, PP-nya kayak dihukum di setrap suruh berdiri. Hakim dengan pertama seorang ibu. Jangan begitulah. Kalau mentalnya seperti minta dilayani, tangannya nanti cikar mengecil. Tangannya nggak berfungsi otaknya. Pintu dibukakan, tas di bawahnya. Itu baru hakim tingkat pertama, baru dilantik 2 hari. Kalau dilantik 2 tahun, itu masih mending 2 hari. Ya Tuhan, makanya kita ubah. Pimpinan sekarang harus melayani. Dibalik piramidanya dulu, pimpinan harus dilayani. Sekarang dibalik, pimpinan harus melayani. Beliau menanti saya, Mas Alif, gajimu berapa? Saya TKP-nya mungkin 10 kali lebih dari gajinya Mas Alif. Saya langsungnya nyombong, dia nafir saya. Itu pimpinan harus begitu. Ganteng budaya, waduh seperti raja-raja. Apakah tidak banding, apakah tidak pokok? Itu di bawah tas lagi, pintu mobil di bawah tas di bawah, cakin bangunan bawah. Tangannya seperti orang lumpuh. Saudara-saudara punya pimpinan, tangannya lumpuh. Bilang, kata Pak Narto, tasnya dibawain nanti tangannya lumpuh. Pak Ketua, bilang itu kayak gitu. Siapa yang bilang Pak Narto? Nggak apa-apa jual nama saya, tapi untuk kebaikan. Karena saya tidak lakukan itu. Terus yang berikutnya intervensi dari internal. Dari eksternal ada LSM, demo. Semua yang duduk di sini semua pimpinan udah kenyang dengan demo. Jangan takut, jangan cium nyalinya, aku beraninya enggak. Demo sekarang itu adalah demo maju tak gentar membela yang bayar. Iya, cirinya setelah jam 12 dapat minum, dapat nasi kotak, nasi bungkus, minum 1 botol, uang 100.000, 50.000, bubar. Teriak-teriak, saya tiap hari terima demo, pakai pengeras suara yang memekakkan telinga. Lama-lama panas juga, tapi astagfirullahaladzim, sudah supaya nggak boleh hakim, nggak boleh gampang marah. Hakim marah boleh, marahnya sambil tersenyum. Bisa nggak dilatih sekarang? Caranya apa? Suruh jaga telinganya sama temannya. Kalau tidur disiram air, marah. Enak tidur mimpi, ketemu pacar disiram air, suruh bangun, marah kan? Coba tersenyum. Gitu. Namanya itu mental hakim, marah sambil tersenyum. Bagaimana marah? Gimana ya? Marah sambil tersenyum, jangan marah nuding-nuding. Apalagi kebun binatang disebut semua yang ada di kebun binatang itu. Ya jangan, hakim nggak boleh begitu. Itu LSM, karena mereka yang bayar. Yang berikutnya yang paling bahaya sekarang apa? Medsos. Itu intervensi dari, dibentuk opini publik seolah begini. Kasus mungkin, ya mohon maaf ya. Dengar kasus Jessica Kopivena. Bagaimana pertarungan antara para lawyer? Itu mereka dibentuk opini. Kadang-kadang cuman narkoba nggak sampai 1 gram, bilang 1 kilo, betul ini.
Korupsinya nggak sampai 1 M, dibilang 100 M. Ini publik terbentuk, Anda mengadili 100 M. Publik gak tahu kenapa dihukum cuma 2 tahun, 4 tahun. Saudara kan tertekan. Makanya saudara juga membatasi diri di medsos, berkomentar yang positif. Biasanya ada grup, WA grup, S1, S2, S3, ada yang SD, SMP, SMU, ya, bahkan Samsung S15 sekarang. Grup yang pakai Samsung, ya, hati-hati berkomentar. Dan mulai sekarang dilatih, ya, dilatih untuk independensi. Saya bicara independensi, dilatih. Jangan komentar kasus begini. Aduh maaf, saya belum mempelajari, gitu. Mereka berkomentar sesuai dengan selera boleh dari sudut pandang masing-masing. Ketika kasus pemilihan presiden, rame. Mereka kubunya wajar. Dari kubu masing-masing, kubu dari utara. Saya mengatakan di sana ada kursi kosong lama putih. Anak-anakku sekarang mengatakan di sini, oh ada tulisan, ada slide. Perkembangan kekuasaan tadi. Saya nonton kursi putih. Anak-anakku semua yang lain belum enggak ada slide perkembangan kekuasaan Nabi. Apa saya disalahkan? Apa anak-anakku disalahkan? Tidak, karena sudut pandangnya beda. Kalau hakim memutuskan atas dasar apa? Alat bukti dan keyakinan. Ya, jadi jangan mudah berkesimpulan. Kalau reaktif ada WA, komentar duluan. Wah, biar kelihatan aktif. Karena aktif dapat tunjangan WA. Biasanya kalau lebaran bagi anggota yang aktif nih 1 gerobak uang warna merah untuk dibagikan seluruh anggota yang aktif. Saya baca juga. Jangan komentar ya. Jangan komentarnya jangan menjurus. Dan arah saudara, kalimat saudara jangan sampai dibaca oleh para pihak. Biasakan. Jaksa nggak bisa menebak, pengacaranya, lawyernya nggak bisa menebak. Kalau lagi nggak enak hati, jangan pakai suara keras pada para pihak. Apalagi pihak yang kemungkinan kalah, kan pasti ada kalah yang menang. Yang kalah tersinggung, dia marahin saya, bentak-bentak saya karena ada yang menghubungi. Itu image itu jelek sekali. Makanya data saja. Bagaimana saudara sehat? Gimana keterangan ini? Walaupun saudara tahu itu bohong, nggak usah diucapkan. Saudara bohong. Dengan suara meninggi, gagah begini, jangan. Santun. Ya. Jadi bapak, anak-anakku sekalian, kalau menghadapi kayak gitu, biasa diserang. Saudara besar karena cacian, jangan besar karena pujian. Siap dicaci karena kita adalah lembaga penyelesai sengketa, dispute settlement. Yang menang gak pernah memuji kita, yang kalah selalu mencaci kita. Kalau datang teman hakim sendiri, tolonglah teman kuliah saya tuh pengacaranya oh iya nanti saya pelajari, saya pertimbangkan. Pak Biso, ada berantem nanti. Oh iya, pelajari kapan? Ya terserah Anda. Iya kan? Jadi orang ditolak secara halus. Kalau dikasih sama ketua majelisnya seniornya, misalnya mudah-mudahan sudah nggak ada lagi zaman jahiliyah, ada zaman saya. Ini Pak Narto, jatah Bapak. Dulu itu 50% ketua majelis, anggota masing-masing 25%. PP-nya 10% diambilkan dari ketua majelis. Jadi ketua majelis itu 40%, misalnya ada uang 1 juta, 500.000 ketua majelis, 100.000 untuk PP-nya, 400.000, masing-masing anggotanya 250. Zaman jahiliyah. Sekarang sudah nggak ada. Seadanya ada, sembunyi-sembunyi. Malu sama wartawan, tidak malu sama Tuhan. Kalau kita malu sama Tuhan, takut sama Tuhan, nggak takut sama wartawan, aman hidupnya. Ayo belajar malu sama Tuhan, takut sama Tuhan, jangan belajar malu sama wartawan, dan jangan takut sama wartawan. Kalau kita takut di media kan,
Kalau takut sama Tuhan, insya Allah. Hablum minannas bagus, hablum minannas juga bagus. Ini jangan dakwah, saya nggak punya sertifikat. Kalau beliau namanya Samsul Arif, udah punya sertifikat. Kalau saya Sunarto, kata orang Jawa, kejawen, nggak pantas kalau menyebut Tuhan. Iya kan? Ya itu. Jadi anak-anakku, yang internal itu yang paling bahaya intervensinya. Independensi tadi, yang paling bahaya internal. Mengapa saya sebut internal paling bahaya? Bisa dari kesan langsung. Oh, saudara aku tidak naik pangkat, bagaimana saudara naik pangkat kalau nggak ditandatangani? Bagaimana kita nggak diberkala kalau nggak ditandatangani? Nggak bisa mengakomodir pimpinan. Itu adalah risiko dari perjuangan anak-anakku menegakkan hukum keadilan. Risiko kita berbuat baik pasti tidak disukai oleh orang-orang yang suka berbuat jelek, kemaksiatan. Kita berbuat jelek pasti tidak disukai, tidak disenangi oleh orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Memilih yang mana? Berbuat jelek atau berbuat baik? Saya tanya, memilih yang mana? Orang baik juga ada musuhnya. Orang jelek tambah banyak musuhnya. Iya kan? Kalau ingin berkarya sampai puncak, jadilah orang baik. Baik itu harus diperjuangkan, menjadi kebutuhan, dibiasakan. Jadi pertama membiasakan. Gak biasa, Pak Kapus Diklat keras. Jam 7 semua masuk, tidur jam sekian, nggak boleh keluar tanpa itu. Itu tujuannya mendisiplinkan, membiasakan. Kalau sudah biasa, apa? Menjadi kebutuhan. Kalau sudah butuh, orang tidak berbuat baik sehari, hidupnya gelisah. Tapi sebaliknya, orang yang biasa berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat maksiat, nggak bermaksiat sehari juga hidupnya gelisah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, itulah yang menjadi karakter, watak. Integritas di situ sudah dicanangkan cerdas itu. Integritas. Apa sih integritas? Integritas itu paling gampang baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah konsistensi antara sikap kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita. Kalau ada hakim, pimpinan, saudara katakan jangan main suap, jangan terima gratifikasi, jangan terlambat kantor, dia sendiri rajanya atau ratunya kalau ketua pengadilannya perempuan. Itu namanya tidak berintegritas. Beda antara sikapnya, tutur katanya, dan perilakunya. Yang berintegritas itu sama antara sikapnya, tutur kata, dan perilakunya. Jadi integritas seperti itu. Dan lakukan apa yang dimaksud, yang alhamdulillah saya sudah menerapkan sejak diangkat menjadi hakim di Sumpah tahun 1987. Apa itu? Kita melakukan long life investment atau disebut juga long life campaign, dan berinvestasi sepanjang hidup kita. Apa yang diinvestasikan? Bukan duit kalau karir, bukan tabungan, bukan deposito. Yang diinvestasikan adalah sikap yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Investasinya itu. Dan itu yang akan menjadi promotor anak-anakku sekalian. Kalau jadi berlian, kecil kan berlian diamond itu. Tempatnya berlian di mana? Kalau nggak di anting-anting, di kalung, di cincinnya, iya kan? Mesti kan? Atau di bros berlian, atau di mahkota. Nggak ada berlian ditaruh jadi gelang kaki, atau jadikan sandal atau sepatu pakai berlian. Berlian kecil, jumlahnya sedikit. Berlian kecil jumlahnya sedikit. Harganya lebih mahal mana berlian sama besi? Saat
seandainya cincin berlian terutama yang anak-anakku yang putri jatuh di tempat sampah, sampah walau kotor di mana diobrak, dicari sampai ketemu berlian itu. Karena tempatnya bukan di tempat sampah. Seandainya anak-anakku ketemu dengan besi 5 kilo atau 1 kilo di pinggir jalan, besi patahan apa, mau dibawa diambil perlu. Nah, paling disingkirkan biar gak mengganggu orang lewat. Lebih banyak besi apa lebih banyak berlian? Yang sedikit itu mahal, yang banyak harganya murah. Saya tanya, kebanyakan orang adalah kebanyakan. Ayo jadilah yang sedikit. Hakim ini adalah kelompok populasi yang sedikit. Dari 270 juta penduduk Indonesia saat ini kurang lebih cuma ada 7.400 hakim. Dan sedikit kan? Makanya bangga yang sedikit. Nantinya kalau masalah hidup, insya Allah rezeki itu di tangan Tuhan. Fasilitas insya Allah sudah memadai. Lagi diperjuangkan ini oleh teman-teman Mas Arief ini, diperjuangkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 itu ini dinaikkan tunjangannya, gaji pokoknya, lagi berjuang. Tahun kemarin dapat tunjangan kesehatan, tapi untuk hakim anak istri suaminya belum dapat, masih pakai BPJS. Tapi yang plus yang ditolak, tinggal telepon BPJS, nggak perlu rujukan ke puskesmas. Coba di Jakarta orang subuh aja sudah antri. Nah, hakim jam 9 mau sidang, suruh antri puskesmas. Iya Pak, minta rujukan ke rumah sakit, keburu pingsan hakimnya sakit itu. Nah, kita udah berusaha kerjasama dengan BPJS, cukup datang rumah sakit yang telepon. Fasilitasnya bisa VIP. Kalau hakim tingkat pertama baru dilantik masih balita, mohon maaf balita di bawah 5 tahun hakimnya. Itu kalau nggak salah tunjangan kesehatannya 800.000 per bulan per hakim. Yang STW setengah tua. Kalau orang Surabaya dulu waktu mahasiswa STNK. Orang Surabaya bilangnya setengah tua neng kenceng. STNK. Setengah tua tapi masih kencang, maksudnya masih sehat. Itu dibayar 900.000. Kalau sudah usianya, pakatnya 4C, 4D ke atas, itu dibayar per bulan 1 juta asuransi kesehatannya. Makanya beda. Kalau hakim tingkat pertama nanti cukup puskesmas sakitnya apa? Pusing, kesedio, masuk angin. Iya kan? Karena keluarga terus masih kurang, suka main motor, ini masuk angin. Main sepak bola, futsal, kesedio. Iya kan? Tapi kalau sudah tua, itu penyakit degeneratif. Apa penyakitnya? Diabetes. Rata-rata sudah orang tuanya punya pabrik gula, udah kaya-kaya. Gula nggak usah beli karena sudah memproduksi sendiri, kelebihan malah. Diabetes, penyakit manis. Ada yang kolesterol, asam urat. Hanya beda ketika masuk. Saya ketika di pengawasan, saya gabung 2006 sampai 2016, saya lepas dari pengawasan. Itu kalau ke daerah, masuk ke ruangan pengadilan negeri, ruang hakim, itu baunya bau parfum. Wah, seger. Tetapi begitu datang ke Pengadilan Tinggi, baunya minyak kayu putih. Kedinginan, aduh, itu biasa. Termasuk saya nggak nunjuk siapa-siapa. Teman-teman kumpulnya biasa. Sudah bukan STW lagi, sangat tuwek, bukan. Sudah tuwek. Tambah lagi tuwek banget. Itu jadi dibedakan 1 juta. Tapi berdoalah mudah-mudahan tidak pernah pakai
Pingin pakai atau tidak pernah pakai? Kamu tidak pernah pakai, tapi oleh negara disediakan. Nah, ini diperlukan nanti dinaikkan istrinya, suaminya, atau anaknya. Tergantung anggaran dari Mahkamah Agung dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kita terus berjuang. Kalau saudara bicara masalah kebutuhan hidup, insya Allah hakim-hakim begitu dilantik cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau bicara masalah kemauan hidup, keinginan hidup, nggak akan pernah cukup. Walaupun ketua Mahkamah Agung, wakil ketua Mahkamah atau Mahkamah Agung, bahkan hakim tinggi, apalagi ketua pengadilan negeri, tingkat pertama turun atau agama Amerika, nggak akan pernah cukup kalau bicara keinginan hidup. Punya rumah satu, pingin dua. Punya mobil satu, pingin dua. Anak-anakku semua, ini kita bicara independensi yang dari intervensi dari internal. Kalau pimpinan, ya Pak, saya pelajari. Ini harus menangkan. Iya Pak, saya pertimbangkan. Iya aja kata orang Jawa, enggak boten. Iya aja. Nggak bisa Pak. Oh, cari musuh itu. Untuk melakukan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Apakah saya tidak pernah mengalami kayak itu? Malah Pak Noto ini jatahnya Pak Noto. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau boleh saya nitip ya Pak, kalau saya butuh saya minta. Bahasanya enak. Oh gitu ya. Terus datang lagi Pak Noto nih perkara yang kemarin tuh ini yang Pak Noto yang kemarin belum diambil ya Pak. Saya titip dulu kalau saya butuh sampai 3 kali tuh. Pak Noto butuhnya kapan? Nanti saya beritahu. Datang lagi Pak Noto, datang ini data kamu, kita harus nyervis sama hotel, oleh-oleh, samunya, nader makan. Wah, pakai aja dulu Pak. Aman. Lama-lama dia tahu, oh ini berarti tidak mau. Jangan langsung, nggak mau, ini haram, marah. Bagi adik anak-anakku semua itu haram, bagi yang lain halal kalau masuk kantong. Makanya kita gunakan teori empati. Teori empati apa? Kita masuk. Kalau bicara sama orang atau kalau punya anak buah terlambat, jangan langsung dituding marah-marah. Kita tanyain dulu kenapa terlambat. Mbak, anak saya sakit harus ngantar ke dokter dulu ke rumah sakit puskesmas. Mau jadi marahnya? Atau maaf saya kecelakaan tadi banyak begini saya terpleset jatuh. Apa mau jadi marah karena ada yang telat? Kan nggak jadi. Mengenai teori empati, kok ada terlalu, saya jangan marah dulu. Masuk pada diri seolah Anda, kalau Anda terima duit, jangan marah dulu. Wah itu haram itu. Matinya dibuat, dikulitin pakai cutter lagi. Marah dibilang itu. Tidak empati. Oh iya, mungkin kalau posisi saya seperti teman saya akan melakukan seperti itu. Kan potensi kan. Anaknya 3, istrinya tak bekerja. Untuk uang. Ada uang. Namanya sekali lagi. Kalau saya katakan kebutuhan tidak akan kesusahan karena sudah terpenuhi. Tapi kalau kemauan, harus beli tas yang branded, sepatunya branded, Gucci, ini apa? LV, BLI. Gak sesuai dengan penghasilan. Istri nuntut terus. Akhirnya intervensi dari keluarga terdekat. Itu berbahaya. Termasuk paling berbahaya tanpa terasa, ayo mas, ayo deh, ambil tawaran itu cuma sedikit lah, 100 juta kita bisa nyicil untuk DP rumah ini, DP rumah ini, ambil lah. Yang merayu orang yang kita cintai. Makanya saya kasih tahu, kalau cinta sama pasangan kita berilah 75% saja, 25% reserve serepnya. Ini bukan untuk 25% untuk yang lain, bukan. Kalau dia berbeda pandangan dengan kita, siap bertemu, siap
juga untuk berpisah. Itu prinsipnya. Jadi nggak langsung patah hati, lupa pakai sisir, pakai transfer datang ke mall, terus sendiri nggak mandi. Wah, ini kuntilanak dari mana? Iya, ada yang stres sakit karena ditinggal oleh pasangannya. Maaf ibu-ibu, nggak ada ini. Saya bicara nggak bohong. Kalau saya sebut orangnya pasti ditelusuri nanti. Sekarang masih jadi hakim, tapi sudah sadar. Sempat hilang ingatan, dalam arti tertidur, terlena dengan suaminya. Saya nggak jelas Anda itu bekerja, suaminya maaf, cuma loyal, gajinya kadang-kadang ada klien, kadang-kadang nggak ada klien. Kalau Anda itu tiap bulan dapat 15 juta, kenapa harus menggadaikan diri Anda pada laki-laki yang begitu? Ya, saya ngomong sedikit kalau kayak saya, kayak Mas Arif masih mending lah. Kayak gitu terang-terangan di pasar itu. Bucin lah ada Mas Arif. Betul-betul bucin apa ya? Betul-betul buta cinta. Jangan kasih reserve ya. Ini yang belum milih kasih reserve. Simpen 25%, jangan total. Biar nggak begini ditinggal. Hakim begini malunya itu. Itu intervensi. Saya ini bicara intervensi orang terdekat, dan itu yang paling bahaya. Ini ada yang amat paling berbahaya, intervensi dari dirinya sendiri. Ingat itu, intervensi bukan dari eksternal, tapi dari internal, bukan dari famili, dari orang terdekat, tapi intervensi dari dirinya sendiri. Itu paling berbahaya tanpa sadar. Ini kan belum punya motor, udahlah mukanya dari saya agen tinggal. Iya, tapi tolong ya, ini saya nuntut 6 bulan, nanti hukum 3 bulan ya. Itu intervensi dari dirinya. Bagaimana kita membentengi agar kita tidak diintervensi oleh diri kita? Kuncinya adalah hanya bersyukur. Artinya syukur nikmat. Syukuri yang ada. Oh iya, teman saya yang lulus seangkatan itu ada yang belum bekerja. Saya sudah terima gaji hakim segini, tunjangan perumahan dapat, tunjangan kesehatan dapat, tunjangan transportasi dapat. Kalau saudara bersyukur, insya Allah tidak akan diintervensi oleh dirinya sendiri. Tapi kalau mereka tahu, enak Pak Arif, Pak pusing di restoran 2, dapat mobil, merintah harus begini, harus begitu, tunjangannya gede. Itu melihatnya ke atas, nggak bersyukur. Boleh, mudah-mudahan saya seperti Pak Arif nanti jadi kapus Dewan. Mudah-mudahan seperti saya jadi wakil ketua Mahkamah Agung. Boleh berdoa enggak itu, tapi ingat mensyukuri nikmat. Karena dari Allah dari sangatun dari dan mulai tafatun ilah dan sakti. Kalau engkau syukur nikmat, akan aku tambah nikmat. Tapi kalau engkau kufur nikmat, ingkar, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada yang ngasih nikmat, tunggulah asapku, siksaanku yang akan pedih. Itu kata Ustadz Arif. Saya belajar dari beliau. Ya itulah, anak-anakku seperti itu. Cukupkan sekali lagi Protestan. Cukupkan apa yang Anda terima. 1 bulan terima sekian. Kalau saya dulu pakai amplop, bayar majalah, bayar koran, bayar internet wifi sekian, gaji asisten sekian, kebutuhan ini sekian, belanja bulanan sekian, ngirim orang tua sekian, ngirim bantu saudara sekian. Terus ada kelebihan sedikit. Itu. Jadi sudah punya budget sendiri, jangan ada duit gajian, wah langsung pesta, ya ke kafe, traktir semua. Tanggal 15, korek. Datang ke kantor, saya mau makan siapa hari ini? Bukan mau makan apa, karena tidak ada yang dimakan. Tapi saya mau makan siapa? Oh, ada loyang itu, ada perkara, sini. Kalau orang Jawa Timur, Surabaya, mau apa? Duitmu piro, jalur opo. Ya gitu kita. Istilah Jawa Timur, wani piro.
dikira berani berapa. Orang Jawa Timur, maaf saya Surabaya, lama ya di Surabaya, jadi Surabaya. Walaupun saya dari Madura, asalnya dari Sumeneb tadi. Jadi anak-anakku semuanya kalau kita masuk beriman, alhamdulillah, nggak akan pernah kurang dan itu barokah. Saya ingin ceritakan sahabat saya sudah almarhum. Ini dulu zaman jahiliyah, bagaimana tidak barokahnya rezeki, tidak berkatnya rezeki. Ketika saat itu diberi kesempatan hakim untuk tilang, saya tugas di Jawa Tengah. Tadi ada pernah saya tugas di Jawa Tengah. Baru pindah dari Merauke 5 tahun, masuk 92. Saya sebut di pengadilan negeri Belora. Saya 5 tahun setengah di situ, 5 tahun di Merauke, 2 tahun setengah baru pulang. Baru 2 tahun ibu saya meninggal. Belum pernah ketemu, cuma bisanya nangis, berdoa. Juga istri saya 18 bulan tugas di Merauke, bapak kandungnya juga meninggal, mertua saya meninggal juga nggak bisa, nggak punya pergi. Gajinya nggak cukup, 360 pesawatnya 550, perjalanan 12 jam. Dulu pakai Fokker 28 dari Merauke ke Jayapura, Jayapura ke Timika, Timika ke Sorong, Sorong ke Ambon, Ambon ke Makassar, Makassar ke Surabaya. Jadi turun dibawa barangnya lagi 12 jam Merauke Surabaya itu perjalanan. Padahal di Arab Saudi umroh haji cuma 9 jam ya. Lebih lama, lebih mahal. Pesawat nggak seperti sekarang. Sekarang mau tiap minggu pulang gajinya cukup. Tapi dari Sumatera karena dari tol ya. Kalau dari Merauke ya sebulan sekali cukup. Kalau nggak salah 3 jutaan. 3 jutaan terima nanti 15-14 juta cukup untuk kebutuhan hidup. Itu jadi saudara-saudara, saya ini memberikan penekanan intervensi oleh diri kita sendiri itu yang amat dan paling berbahaya. Itu ranking pertama. Ranking kedua dari keluarga. Apa jadi hakim? Sampai bisa berikan ibu mobil, mata istri, apa itu, mata suaminya mama itu hakim apa itu, naik angkot. Istri saya hakim tinggi di Tanjung Karang, naik angkot dari kos-kosan rumah kontrakannya ke kantor PT Tanjung Karang. Yang dari PN Capim PN Tanjung Karang silakan. Saya ini punya kebiasaan yang saya konsultasi sama kiai, sama ustaz, sama romo, sama pastor, sama pendeta. Terus apa itu kebiasaan baik apa? Kebiasaan tidur sama istri orang. Loh, kok bisa? Iya, tapi di atas bus. Jangan positif, jangan negatif thinking. Tidurnya di atas bus. Saya tidur di depan, di belakang supir, istri orang tidur di belakang dekat kondektor. Mengapa? Karena saya pimpin Blora Rembang, istri di PN Rembang, saya di PN Blora 5 tahun setengah. Kalau pagi Rembang itu pantai, Blora hutan itu pakai. Orang Jawa Tengah mungkin ada itu namanya duna, ranjang dari bambu, isinya udang, bandeng. Waduh, kebal hidup ini. Pertama mau muntah, lama-lama kuat. Seminggu itu pusing, waduh. Naik kendaraan antara Blora Rembang, turun naik angkot lagi. Terus pulangnya pasar kan sudah tutup, selesai. Alatnya itu kan baunya masih lebih sama, lebih parah. Kalau pertama segar ini kan bekas tempat apa pancinya udang atau bandeng itu. Ya lama-lama hidup saya kebal. Saya tanya gimana caranya Pak supir. Namanya saya ingat betul. Namanya minibus itu namanya Sukir. Pak supir, supirnya Sukir. Kemetnya Darso. Apa sampai sekarang? Itu tanya gimana caranya. Hakim. Pertama nggak tahu saya hakim. Pak gampang. Ambil nafas dalam-dalam, di depannya
Ternyata hilang betul kalau sudah penuh ini. Dengan dan praktekkan juga. Masuk ke dalam mau alhamdulillah saudara, oh tenang di dalam. Karena masih WA, ada sosial di dalam, chatting, update status, waduh. Dari topik ini yang kesimpulannya apa? Anda bukan dibentuk oleh lingkungan, tetapi Anda harus membentuk lingkungan. Jangan lingkungannya pemain-pemain semua, anak-anakku ikut jadi pemain. Lingkungannya malas-malas baca semua, akhirnya anak-anakku ikut malas. Kita yang bentuk. Oh ternyata hobi yang diskusi, ayo kita diskusi yang positif ya. Ya kita harus beda, tapi bedanya yang positif. Nah ini saya katakan sampai hafal itu, pertama saya naikkan, saya kalau pakai baju jangan pakai tanda jabatan begini. Saya nggak pakai kaos oblong, pakai celana, pakai topi, tas isinya nasi. Ada namanya kotak ya, kayak tupperware nasi jenis itu masuk isinya nasi. Biar nggak beli, biasa pakai makan. Dengan pertama begitu. Kalau menghargai istri kan baru kawin kan. Walaupun kadang-kadang nggak dimakan, tapi udah pulang ke rumah marah kan. Kalau makan di luar, saya nggak ngomong istri, habis pak, habis. Udah bawa kita kebaikan, dan istri nggak tersinggung, pagi-pagi suku udah masak nggak dimakan. Ya, kita boleh juga. Ya dosa-dosa dikit ya. Tapi daripada nimbul perasaan dosanya besar, milih yang sedikit dosanya. Ya nggak boleh, saya kalau bisa dimakan, ya namanya manusia kan bosannya. Yang penting nggak bosan sama istrinya. Kadang masakannya itu aja, orang buru-buru kan. Ya itu, jadi saya masuk situ. Itu saya gelantungan di pegangan itu, orang berdiri kepala didorong-dorong sama konduktor. Makanya saya ingat namanya Darso. Dibawa mau masuk kemana? Kepala saya sudah gantungan. Benar, kalau itu lepas 2-3 orang jatuh ya udah itu otak. Tapi nggak ada pilihan lain gantung. Bila saya sedang hilang hari itu, habis dijendul-jendulnya dia nggak tahu. Akhirnya didorong kepala, pak masuk. Dia berapa begini? Nggak bisa, saya nggak bisa bernafas. Dengan orang di hidung saya. Didorong kepala. Itu kalau indah Allah, kita sabar aja. Begitu giliran saya sedang hilang jam 9, banyak itu waktu orang ngajak tidur di pintu. Saya sedang merasa, saya bukan sedang. Loh, saya nggak kenal sekund itu. Saya panggil saudara Darso, itu udah dibilang dulu sekarang kan elektronik udah apa kayak gitu. Saudara Darso, ini yang dorong-dorong kepala saya. Dia pucat sampai dia ngomong semakin takut. Pak, ya tadi itu melanggar makam Pak, ya oke. Saya denda, kalau nggak salah Pak, saya itu sekitar 3.000 rupiah. Saya denda, saya bayar. Yang dorong kepala saya, dia ketakutan, saya bayarin. Itu. Kalau ketemu Mas, kalau masih hidup sekarang namanya Darso, supirnya supir, minibusnya warna merah hati. Tulisan Gelora Rembang PP, minibus isi 18 orang. Saya bayarin. Besoknya Pak, saya disediakan tempat pas di belakang supir. Kalau pernah gantungan lagi gara-gara. Kalau kita dizalimi orang sebaiknya dimaafkan. Apalagi kita punya jabatan. Kepala diginikan bukan Spani Pak, supaya berjalan. Kalau akhir nasibnya bergantungan di bus. Itu hanya kita bayar itu baiknya. Pokoknya saya mau pulang kantor, mau berangkat kantor dari rumah, saya jalan kaki di rumah. Dari rumah itu kontrakan Mas. Hakim kontraktor juga saya merangkap. Naik mobil,
sudah disediakan tempat, tapi bayar. Nanti dikira disediain terus nggak bayar, jangan. Sekali lagi jangan. Saya mau dikasih namanya di Blora bis Agung dulu, Semar Agung, itu dapat free pass. Saya pindah Pasuruan, istri di Probolinggo dapat free pass lagi, Cipto dan Akas. Mungkin yang dari Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan pernah lihat bis Akas ya, Mas Banyuwangi dari Jawa Timur. Istri saya ke Malang, saya Malang Pasuruan. Saya istri yang ikut suami, bukan suami ikut istri, bukan istri ikut suami, tapi saya suami ikut istri. Saking sayangnya sama istri. Istrinya cuma satu. Kalau istrinya lebih nggak tahu. Istrinya satu, sayang sama istri, daripada istri saya capek, sudah bantu saya masak, nanti kamu capek, dia sidang juga di kantor rumah jelek. Bahaya itu, bisa nyari api kan. Untuk istrinya dieman-eman ya, untuk bapak-bapak. Selamat untuk ibu-ibu, saya selamatkan dari tingkah lakunya yang bapak-bapak. Istrinya disayang-sayang, jangan dibikin capek. Di Merauke nggak ada istri rumah tangga, saya nyuci, istri saya diterima ke pasar, kita berdua, kemana-mana berdua. Ke Merauke ke sana saya naik pesawat Hercules Auri, bayar 300.000 dari Ismail di Madiun ini sampai kira-kira 2 hari berjalan. Dari Madiun ke Halim, Halim ke Makassar, Makassar ke Ambon, Ambon ke Morotai, turun di Biak. Dulu ada bandara Biak, tidur di bivak-bivak, orang sana bilang kamar yang dari kayu di pinggir bandara Biak. Biak, baru besoknya ke Jayapura, ke Merauke, naik Hercules lagi. Jadi kalau ada dengar makan sepiring berdua beralas koran, saya dan istri saya. Bukan 9 tahun, ini fakta, ini bukan mitos. Itu makan, nggak punya apa-apa. Kamu punya apa-apa? Milih Hercules. Dapat uang jalan 340.000. Naik Garuda gimana sih? Beda dengan sekarang. SK datang, uang jalan datang, nggak perlu dijemput. Zaman jahiliyah, SK-nya dijemput. Kalau nggak dijemput, nggak datang-datang, karena nggak tahu jalannya. Itu. Sekarang, begitu terima SK, uang jalan terima utuh. Malah kalau nggak segera berangkat, disanksi 1 bulan. Jadi tidak punya apa-apa. Akhirnya ada koran untuk bungkus apa, untuk berapa suku. Piringnya ada tulisannya Rinso, kue, gelasnya. Istri saya ceplok telur, dadar telur ditaruh di piring, piringnya pecah cerah. Nah, piring reklame, piring gelas bikin teh, tas. Gelasnya ada tulisannya Sasa, Ajinomoto. Itu pengalaman. Tapi nggak apa-apa. Hikmahnya baru sekarang. Ternyata jadi orang nomor 2. Kata kuncinya adalah ini dari cerita yang tadi. Coba isi dulu sebelum masuk pada kekuasaan Mahkamah Agung kita tahu masalah ini. Kita kalau dapat musibah, hal-hal yang nggak enak, kita harus sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita harus syukur. Kalau nggak sabar gimana, ditaruh di Merauke, orang tua meninggal, mau marah sama siapa? Sama menteri, tambah ditaruh di Tahuna sana. Taruh di Sabang, dari Sabang sampai Merauke, tambah gawat lagi. Ya, bersyukur, sabar kita. Ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagiku. Kapan? Nggak tahu. Kita selalu optimis, selalu berdoa dan berusaha. Karena perkaranya sedikit, buka buku terus baca terus